Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Kurniasari. Nomor induk mahasiswa 20170029. Prodi Ekonomi Syariah FAI Universitas Muhammadiyah. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ulumul hadis, dan saya akan menyampaikan sedikit uraian tentang struktur dan bentuk-bentuk hadis. Struktur hadis itu ada 3, meliputi sanad, matan, dan mukharij atau rawi. Sanad sendiri secara bahasa berarti sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran, sedangkan secara istilah adalah mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai matan hadis. Dalam ilmu hadis, sanad adalah salah satu tolak ukur untuk mendefinisikan kesahihan suatu hadis. Apabila para pembawa hadis tersebut adalah orang yang cakap dan memenuhi persyaratan, yaitu adil, takwa, tidak fasik, menjaga kehormatan diri, dan juga memiliki ingatan yang kuat, maka hadis yang ia bawa adalah sahih atau benar. Sedangkan sebaliknya, jika pembawa hadis itu terbukti tertuduh berdusta atau adalah orang-orang yang fasik, maka kesahihan hadis itu adalah dhaif dan tidak bisa dijadikan hujah. Yang kedua, matan. Matan adalah secara bahasa artinya tanah yang tinggi atau keras. Sedangkan secara istilah, matan adalah lafadz hadis yang dengan itu terbentuk suatu makna. Matan ini bisa dibilang adalah isi dari suatu hadis atau lafadz yang di dalamnya mengandung hukum atau ketentuan tertentu. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir, struktur hadis yang terakhir itu adalah rawi atau mukharij. Mukharij secara bahasa itu diambil dari kata ikhraj, takhrij, dan istikhraj, yang artinya menampakkan, mengeluarkan, atau menarik. Sedangkan secara istilah adalah orang yang mengeluarkan, menyampaikan, atau menulis suatu hadis ke dalam suatu kitab apa-apa atau hadis yang ia dengar atau ia peroleh dari gurunya. Contoh dari masing-masing struktur ini adalah dalam hadis haddatsana Abul Muawiyah anil A'masi an Abi Shalihin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Contoh sanad dari hadis di atas adalah dimulai dari haddatsana Abul Muawiyah sampai dengan Abi Hurairah, yaitu contoh sanad dari hadis di atas yaitu haddatsana Abul Muawiyah anil A'mas an Abi Shalihin an Abi Hurairah. Itu contoh dari sanad. Sedangkan contoh dari matan adalah man salaka tariqan sampai dengan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Lengkapnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, itulah contoh dari matan. Sedangkan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah rawi, yaitu yang meriwayatkan hadis tersebut. Dalam contoh dari hadis di atas yang tadi adalah rawahu Muslim, yaitu diriwayatkan oleh Muslim atau ditulis oleh Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nah, kemudian bentuk-bentuk hadis. Bentuk-bentuk hadis itu ada 5, yaitu hadis qauli, hadis fi'ali, hadis takriri, hadis hammi, dan hadis ahwali. Hadis qauli itu sendiri adalah hadis yang berisi perkataan Nabi yang di situ yang dengan itu terbentuk suatu hukum atau ketetapan. Contohnya adalah hadis yang berisi
tidak sah sholat seseorang apabila tidak membaca surah Al-Fatihah. Itu adalah contoh hadis qauli. Selanjutnya adalah contoh hadis fi'ali. Hadis fi'ali itu adalah hadis yang berisi perbuatan Nabi yang menjadi hukum atau ketetapan. Selanjutnya hadis takriri. Hadis takriri itu adalah hadis yang berisi suatu ketetapan. Misalnya perkataan atau sahabat Nabi yang Nabi itu mendengarkan perkataan atau perbuatan sahabat yang Nabi itu bersifat pasif. Pasif di sini artinya beliau tidak mengiyakan, tidak pula melarang, dan tidak pula mendukungnya. Kemudian yang keempat hadis hammi. Hadis hammi itu adalah hadis yang berisi keinginan Nabi yang belum sempat Nabi sendiri lakukan. Contohnya puasa 9 Asyura itu adalah hadis yang disampaikan Nabi ketika haji wada, yang saat itu beliau sendiri belum sempat melaksanakannya, dan akhirnya itu dijadikan hadis dan menjadi ketetapan bagi umat muslim. Kemudian yang terakhir hadis ahwali. Hadis ahwali itu adalah berisi keterangan atau menyebutkan ihwal Nabi, yaitu yang berupa fisik, sifat, dan kepribadian beliau. Demikianlah kesimpulannya adalah struktur hadis itu ada 3. Sanad itu terletak di awal, matan ada di tengah, rawi itu ada di akhir. Kemudian bentuk-bentuk hadis itu ada 5. Hadis qauli berupa perkataan, hadis fi'ali berupa perbuatan, hadis takriri berupa ketetapan, hadis hammi berupa keinginan Rasulullah yang belum sempat terlaksana, dan yang terakhir hadis ahwali, yaitu yang berisi tentang fisik, sifat, dan juga kepribadian beliau. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Syukran minni wa afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.